Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah mengenai penyajian vektor di R3. Nah, hampir sama dengan materi penyajian vektor di R2, hanya perbedaannya kalau di R2 itu vektornya itu dalam suatu bidang. Nah, sehingga sumbu yang ada di bidang tersebut hanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau penyajian vektor di R3 itu vektornya sudah ada di dalam ruang. Kalau ruang itu dia memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, ingat lagi materi penyajian vektor di R2 bahwa vektor dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu dalam bentuk kombinasi linier, dalam bentuk vektor kolom, dan dalam bentuk vektor baris. Sama dengan vektor R2, di R3 kita juga akan menyajikan vektor dalam 3 bentuk ini. Jadi kalau kita sudah paham materi penyajian vektor di R2, tidak sulit untuk kita memahami materi penyajian vektor di R3 ini. Oke, kita coba contoh soal. Diketahui titik K 5,2, min 3. Nah, ingat lagi materi R2. Kalau R2 itu titiknya hanya batas 2, yaitu yang pertama dan yang kedua. Dia tidak ada angka berikutnya di sini, karena dia hanya berada di dalam bidang, sehingga hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau ini ada 3 sumbu, itu sumbu X, Y, Z. Nah, itu perbedaannya hanya di sana saja ya. Jadi di sini ada titik K yaitu 5,2, min 3 dan titik L yaitu min 1,7, min 2. Nyatakan vektor KL dalam bentuk vektor baris, vektor kolom, dan kombinasi linier. Nah, untuk menyatakan vektor KL dalam bentuk vektor baris, kolom, dan seterusnya, maka kita harus mencari dulu vektor KL-nya, karena di sini belum ada vektor KL, yang ada adalah titik. Nah, jadi sama seperti materi sebelumnya, untuk mencari vektor KL itu sama saja dengan vektor OL dikurang vektor OK. Nah, vektor OL adalah titik L, min 1, 7, dan min 2. Ini ya, min 1, 7, dan min 2 dikurang ya. Vektor OK adalah titik K yaitu 5, 2, min 3. Nah, selanjutnya kita gabungkan. Min 1 dikurang 5 ke sini, 7 dikurang 2 ke sini, min 2 dikurang min 3 ke sini ya. Oke, min 1 dikurang 5, kita punya hutang 1, berhutang lagi 5, artinya hutang kita jadi 6 ya. Jadi min 6, 7 dikurang 2, 5. Ini min ketemu min yang ini, selesaikan dulu. Ini hasilnya plus. Jadi min 2 plus 3, kita punya hutang 2, kita bayar 3, bersisa 1 ya. Jadi positif satunya. Sehingga vektor KL-nya adalah min 6, 5, dan 1. Nah, sekarang mulai kita nyatakan dalam bentuk vektor baris. Nah, vektor baris berarti vektor KL sama dengan dia mendatar ke kanan yang ada sama dengannya, dan dia mendatar ke kanan yaitu min 6, 5, 1. Vektor kolomnya sama seperti ini, yaitu min 6, 5, 1 ke bawah. Dan terakhir bentuk kombinasi liniernya adalah dia ditambahi vektor I dan vektor J serta vektor K. Jadi di sini min 6-nya di pangkal, 5-nya di tengah, dan 1-nya di ujung. Ingat, dalam bentuk kombinasi linier di sini selalu plus, kecuali nanti bertemu dengan tanda yang lain ya. Nah, selanjutnya perhatikan angka 1 dalam vektor tidak usah ditulis, langsung saja dia vektor K, kecuali dalam bentuk baris ataupun kolom dia baru ditulis. Tapi kalau dalam bentuk kombinasi linier, satunya tidak usah ditulis, langsung saja ke vektor K. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nyatakan vektor P sama dengan 8, min 7,2 dalam bentuk vektor kolom dan kombinasi linier. Oke, berdasarkan bentuk ini terlihat bahwa ini adalah vektor baris. Dia minta ubah dalam bentuk vektor kolom dan kombinasi linier. Kita selesaikan, mudah ya. Berarti vektor kolomnya cukup memanjang ke bawah dia, 8, min 7, 2. Dan kombinasi liniernya ditambahi vektor I, vektor J, dan vektor K. Nah, seperti ini. 8-nya ke vektor I, plus, lalu plus di sini ya. Min 7-nya ke vektor J,
plus 2 ke vektor K. Nah, karena ini ada dua tanda yang berdekatan, kita selesaikan tandanya. Plus ketemu min, hasilnya min ya. Jadi vektor P sama dengan 8 vektor I min 7 vektor J plus 2 vektor K. Paham ya? Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Nyatakan vektor Q sama dengan min 3, 1, 9 dalam bentuk vektor baris dan kombinasi linier. Ini merupakan vektor kolom ya. Oke, kita selesaikan. Untuk vektor baris, berarti dia hanya memanjang saja. Nah, berarti vektor Q sama dengan min 3, 1,9. Dia dibuat mendatar. Nah, selanjutnya bentuk kombinasi linier. Min 3-nya ditambah vektor I plus, nah, 1-nya ditambah vektor J karena angka 1 tidak ditulis, jadi di sini tidak kita tulis, plus 9 vektor K. Paham ya? Selanjutnya ke contoh soal yang terakhir. Nyatakan vektor R sama dengan min 11 vektor I plus 15 vektor J min vektor K dalam bentuk vektor baris dan vektor kolom. Nah, ini bentuk kombinasi linier. Sekarang kita ubah dalam bentuk vektor baris dan vektor kolom. Nah, lihat angka-angkanya, min 11, 15. Nah, di sini kalau tidak ada angka berarti ada angka 1 ya. Jadi min 1. Berarti min 11, 15, min 1. Jadi sehingga vektor barisnya adalah vektor R sama dengan min 11, 15, dan min 1. Dan untuk vektor kolomnya, vektor R sama dengan min 11, 15, dan min 1. Oke, sekian materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.